Hari ini kita akan buat roti tawar yang sangat simpel dan paling sederhana, tapi ini empuk banget. Kalian bisa lihat ya. Rasanya gurih tanpa dioles-oles apapun tuh udah enak banget. Nah, bagi kalian yang baru pertama kali buat roti, coba cara ini ya, tanpa menggunakan mixer dan ulen. Oke, pertama-tama kita tambahkan 210 ml air hangat, bukan ditambahkan ya, tapi letakkan di dalam wadah, kemudian masukkan gula pasir, kemudian ragi instan. Kita aduk dulu, pastikan raginya aktif ya. Kalau aktif tuh dia berbusa-busa kalau kalian diamkan sebentar. Kemudian masukkan 355 gram tepung terigu protein tinggi, lalu taburi garam di atas tepung. Nah, jadi partikel garam ini udah terhalang oleh butiran-butiran tepung ya. Jadi dia nggak akan merusak si ragi. Ini metode all in one, kita campurkan semua, kalian bisa lihat konsistensinya agak lunak-lunak gitu tuh. Kemudian tambahkan dengan 30 ml minyak sayur atau minyak goreng. Boleh minyak yang agak-agak mahal lah, tapi ini sederhana aja. Mama Iji gunakan minyak goreng curah malah. Nah, ini kita tuh caranya kalian bisa lihat ya, ditekan-tekan pakai punggung tangan seperti itu. Pastinya sampai tercampur merata. Ini nggak lama kok, nggak sampai 1 menitan nih. Udah nggak terlalu melekat lagi, udah agak menyatu ya, nggak ada lagi tepung yang tertinggal. Dan akan kita proofing selama 1 jam tanpa ulen dan tanpa mixer. Nih setelah 1 jam udah mengembang dengan sempurna. Tuh kalian bisa lihat, ini kita kacaukan dulu agar gelembung udaranya juga keluar ya, dan arah membulat, selalu arah membulat. Kemudian kita siapkan loyang, boleh loyang apa aja sih, ini loyang terbuka ya. Ukuran 10 x 10 x 20 cm, tentunya udah olesi margarin dan taburi terigu atau boleh dialasi baking paper. Dan taburi dulu papan kerja dengan terigu karena ini adonannya emang cukup lunak tapi nggak hancur ya, dia solid banget. Udah kenyal-kenyal seperti itu. Nah, sekarang dipuk-puk, ditekan-tekan sampai kalian merasakan udara-udara yang gelembung-gelembung itu bisa keluar di dalamnya. Kemudian rolling halus aja. Nih, sambil kita ratakan bentuk persegi panjang, boleh dibalik. Kemudian taburi lagi sedikit dengan terigu agar nggak melekat pada rolling pin dan papan kerja. Kemudian kita lebar-lebarkan gitu. Ukurannya tentunya disesuaikan aja dengan loyangnya. Kemudian kita gulung. Nih, jadi ringan aja ya, semua kita lakukan dengan ringan tanpa tekanan. Nah, dijepit, jangan lupa bagian bawahnya dijepit rapat. Ini udah siap, akan kita letakkan pada loyang. Ini sebenarnya yang buatnya cepat aja ya. Nih, kita tekan-tekan ringan agar permukaannya merata, nanti gelembungnya juga merata gitu. Dan kita proofing 20-30 menit atau sampai mengembang setengah dari loyang. Ini tips 1 agar mempercepat waktu proofing. Panaskan oven suhu 100 derajat Celcius selama 5 menit, kemudian matikan ovennya, kan mati ya. Masukkan proofing di dalam oven dengan pintu oven tertutup. Waktu ini akan jauh lebih singkat, kurang lebih 10-15 menit tuh. Kalau udah biasa lihat, adonannya udah naik mengembang sampai setengah loyang, kemudian kita keluarkan. Jadi tadi kita proofing di dalam oven yang udah off dengan suhu yang hangat. Kemudian olesi permukaannya dengan air susu. Di sini Mama Iji menggunakan sedikit aja SKM, susu kental manis, kemudian tambahkan dengan sedikit air dan olesin deh. Nah, ini opsional ya, taburi dengan tepung gandum semolina. Ini sih ya biar agar permukaannya lebih crunchy aja kalau kita gigit, tapi dalamnya lembut banget loh. Itu opsional, kalau ada bisa digunakan. Kemudian sebelumnya jangan lupa panaskan kembali oven dengan suhu 170 derajat Celcius selama 10 menit sebelum rotinya kita panggang. Nah, kita gunakan suhu 170-180 derajat Celcius selama 30-35 menit atau sampai kecoklatan kokoh ya. Jangan kurang dari itu sih kalau untuk ukuran ini, agar nanti rotinya nggak ambles. Nah, jadi matangnya pas, kokoh, tapi kalian harus sesuaikan dengan oven masing-masing. Ini selagi hangat, keluar dari oven langsung kita keluarkan dan letakkan pada cooling tray agar bagian bawahnya nggak berkeringat ya. Nah, tunggu dingin dulu, yang sabar. Ini dia hasilnya. Warnanya udah kecoklatannya sedang ya, cakep banget, dan ini kokoh bagian luarnya. Jadi kematangan untuk sebuah roti tawar itu harus pasti coba kalau kita penyet setelah dingin tuh. Rotinya menul, bagian dalamnya itu padat tapi lembut, bagian luarnya kokoh nih.
Ini adalah bagian yang paling menyenangkan ya. Kalau udah hasil dari rotinya udah selesai, tinggal kita penyet-penyet gitu seperti squishy. Seperti ini ya. Nah, ini lebih cakep lagi. Kalian bisa beli nih di toko roti, bahan roti dan kue, atau di online shop untuk pembungkusnya, kemasannya seperti ini. Nah, kalau bisa buat banyak kan lucu ya. Apalagi untuk ide jualan top banget karena bahan yang kita gunakan sangat ekonomis. Hanya menggunakan sedikit minyak sebagai pengganti lemaknya. Dan bahan lainnya juga standar. Tuh, cantik kan? Oh ya, sekarang ini kan belum kita potong tuh. Kalian pasti penasaran ya, ingin lihat bagian dalamnya. Caranya mudah, cepat, secepat video ini, nggak lama-lama. Ini juga sebenarnya udah disingkat-singkat ya, biar kalian nggak bosan. Asalkan jangan di skip loh, agar kalian dapat berhasil dengan sempurna. Nah, ini udah dingin, baru kita potong-potong tuh. Mentul-mentul gini ya, lembut banget. Dan ini rasanya gurih, pas banget asin dan manisnya. Tinggal dicelup-celup aja di kopi atau teh. Nyem 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 nyem. Untuk sarapan pagi atau camilan siang kalau lapar sore hari. Ya, ini padat, kokoh banget rotinya, juga lembut. Seratnya juga halus, tanpa ulen dan tanpa mixer loh. Yang pasti kalian akan berhasil bila mengikuti tahapannya dari awal sampai akhir, dan setiap tahapan itu saling berkaitan. Jadi nggak bisa hanya kalian lihat sebagian-sebagian aja. Nih, sangat lembut. Kalau kita sobek, nggak kalah dengan yang dijual di luaran. Yang pasti kalau buat sendiri itu lebih puas ya. Beli sih cepat aja, cuman tentunya kalau buat lebih enak. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Egi berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.